Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang kami hormati, kita banggakan dan selalu kita nantikan nasihat serta bimbingan Bapak Yai Fakih, penulis buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah, serta founder Mubadalah ID yang mengajak kita semuanya untuk menjadi pribadi bahagia dan bisa membahagiakan orang lain. Tak lupa para ibu nyai, alhamdulillah ibu nyai rektor Ibu Evi dari Ponorogo sudah hadir. Masya Allah, luar biasa istiqomahnya dalam mengikuti ngaji tadarus subuh, serta para ibu nyai, para mahasiswa, para ustadz, ustadzah, jamaah sumiyah yang telah hadir pada ngaji tadarus subuh yang ke-38. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk terus belajar dan berbagi manfaat seluas-luasnya. Tak lupa juga para tim ngaji tadarus subuh yang telah istiqomah mempersiapkan acara tadarus subuh dengan baik. Semoga kebaikannya dibalas Allah dengan balasan yang terbaik. Amin. Sebelum Bapak Yai Fakih menyampaikan materi, terlebih dahulu saya minta para jamaah sumiyah pada hari ini untuk mendoakan kiai kita semuanya, yaitu Bapak Yai Dian Nafi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Windan. Kebetulan beliau Yai saya alma mater dari Al-Mu'ayyad. Beliau juga menjadi ketua RMI. Semoga amal ibadah beliau diterima, menjadi husnul khotimah, keluarga sabar, dan kita bisa meneruskan perjuangan dari Bapak Kiai Dian Nafi. Pada kesempatan hari ini kita akan mengaji bersama dengan tema suami juga ladang kebaikan bagi istri. Namun sebelum Bapak Yai Fakih menyampaikan materinya, memberikan pencerahan kepada kita semua, saya akan menyampaikan yang sering disalahpahami, yang sering kita terima di masyarakat, bahwasannya seorang istri itu menjadi ladang suami yang harus siap sedia melayani permintaan permintaan suami, tidak mengenal kondisi istrinya. Kemudian seorang istri dituntut untuk menjadi istri yang solehah, istri yang setia, istri yang taat mutlak kepada suaminya, istri yang sebaik-baiknya istri kepada suaminya. Nah, menurut perspektif Mubadalah, monggo kita tunggu pencerahannya dari Bapak Yai Fakih, apakah yang dituntut gitu untuk menjadi pribadi yang baik, yang solehah, yang membahagiakan itu hanya seorang istri, ataukah seorang suami juga memiliki kewajiban yang sama kepada istri, yaitu menjadi ladang kebaikan bagi istrinya. Kepada Bapak Yai Fakih kami persilahkan. Makasih. Pertanyaannya Mbak Ustadzah Nyai Sofi ini sebenarnya beliau bisa jawab sendiri. Sudah ahli. Jadi kita sharing saja di sini, nanti teman-teman seperti biasa ikut sharing. Mungkin juga bisa mencari atau menemukan makna lain, atau juga bisa menemukan atau mencoba memaknai kiasan-kiasan lain selain soal ladang ya, terkait dengan relasi pasutri ini. Seperti yang telah disebutkan oleh Mbak
Sofi, ya, kita mari membaca surat Al-Fatihah untuk kiai kita semua, Kiai Haji Muhammad Dian Nafi dan juga Ibu Radmini Ganda Subrata, ibu dari Mbak Nana Kamala Chandra Kirana yang merupakan salah satu anggota dari Majelis Musyawarah KUPI juga, untuk beliau berdua dan juga untuk keluarga-keluarga kita yang lain yang wafat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jadi saya ingin mengulang kembali ya terkait dengan perspektif, paradigma, dan metode pemaknaan mubadalah. Karena bisa jadi ada beberapa teman, kolega, atau peserta yang baru hadir dalam Zoom seperti ini. Jadi forum ini kalau tidak salah Mbak Aida sudah harus ulang tahun nih, sudah lebih dari 1 tahun kita. Saya diingatkan oleh Ang Toa, katanya, udah setahun ini ulang tahun Kak. Ya ulang tahun udah tiap hari, saya ulang hari mah. Jadi alhamdulillah kita sudah 1 tahun mengadakan pengajian tadarus subuh ini. Yang awalnya kita masih ragu, bisa nggak kita bersama-sama ngaji subuh ini. Ternyata alhamdulillah kita sudah ke 38, dan saya mengingatkan kembali bahwa pengajian ini ingin menegaskan tentang perspektif, paradigma, dan terutama metode mubadalah. Jadi ketika kita menemukan ayat atau hadis atau tafsir atau ungkapan-ungkapan di masyarakat, ungkapan terkait dengan perempuan, terkait dengan laki-laki, maka kacamata kita adalah harus kacamata kebaikan. Kalau kita ingin kita gunakan untuk basis penguatan relasi kita. Bisa saja makna awalnya dikembangkan oleh masyarakat bukan seperti itu. Tetapi kalau makna itu tidak ada kaitannya untuk visi misi Islam, maka ya kita nggak perlu gunakan. Tapi kalau kita ingin menggunakannya, maka wajib menggunakannya itu untuk visi misi Islam. Kenapa? Karena Quran bilang kalau kita mendengar sesuatu, maka kita harus mengambil yang terbaik gitu loh. Jadi alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ketika kita mendengar kalimat, kata, pernyataan, lalu kita ingin menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka penggunaannya itu menjadi tanggung jawab kita. Kalau tahu maknanya itu misalnya tidak menguatkan relasi kita, maka kita nggak perlu gunakan, gitu loh. Nggak perlu kita bawa dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau menggunakannya dalam kehidupan kita, makna dari manapun, dari siapapun, maka harus kita pastikan makna itu untuk menguatkan kebaikan yang sesuai dengan visi misi Islam. Nah, itu kira-kira tujuan dari pengajian ini, dan juga semangatnya adalah bagaimana bersama-sama seperti kata Mbak Sofi itu menjadi pribadi yang rahmah dan memberi rahmah, menjadi pribadi yang anugerah dan menjadi anugerah bagi orang lain, menjadi pribadi yang bahagia dan memberi kebahagiaan kepada orang lain. Jadi itulah kira-kira yang kita sebut sebagai pemaknaan atau perspektif mubadalah. Nah, karena itu kalau kita menggunakan perspektif mubadalah, maka tentu saja judul yang pas itu pasutri, bukan hanya laki-laki. Tapi kenapa di judul itu laki-laki, ya untuk memudahkan kita agar kita mudah untuk mengingat apa yang sebelumnya sudah ada. Tapi kalau yang lebih tepat tentu saja ya pasutri. Bagaimana kita memandang pasutri sebagai ladang untuk menyemai kebahagiaan dan kebaikan. Jadi kalau kita dengar perempuan kan ladang, ya betul, nggak salah gitu loh. Makanya kenapa ada dalam kurung bukan sumber fitnah itu. Perempuan itu sumber fitnah, betul, tapi laki-laki juga sumber fitnah gitu. Kalau kita mau melihatnya seperti itu.
Tetapi kalau kita ngelihatnya bahwa perempuan juga bukan sumber fitnah, karena perempuan juga sumber anugerah, sumber ilmu, sumber keimanan, maka hal yang sama juga laki-laki juga ada sumber ilmu, sumber keimanan, sumber kebaikan. Jadi kita ngelihat dalam relasi kesalingan yang memungkinkan kita bisa sama-sama, kalau dalam hidup ada sumber fitnah, maka kedua belah pihak, mari bagaimana mencegah fitnah itu, baik terjadi pada dia maupun terjadi pada kita. Baik kita yang melakukan maupun dia yang melakukan. Nah itu pemaknaan mubadalah itu. Jadi kalau kita tahu istri kita, suami kita sumber fitnah, artinya akan menggoda kita menjadi tidak baik, ya mari kita cegah bersama-sama. Jangan hanya perempuan yang dianggap sebagai sumber fitnah, tapi juga laki-laki. Pada saat yang sama kita juga harus sadar bahwa perempuan bukan sumber fitnah, karena di dalam dirinya ada pengetahuan, ada keilmuan, ada keimanan, ada kiprah sosial, yang itu semua kebaikan dan berpahala. Nah, hal yang sama ketika nanti kita melihat ungkapan-ungkapan perempuan kan ladang bagi suami, betul, tapi dengan makna kebaikan gitu loh, bukan dengan makna keburukan tadi yang disebut oleh Mbak Sofi, di mana masyarakat ya karena ladang ya terserah saya gitu loh, mau dipukul kayak sebagaimana sekarang lagi rame itu Listi Kejora sama siapa namanya, ya itulah kira-kira itu, lalu terserah suami gitu loh. Nah ini kan pemahaman terserah suami sudah melanggar visi rahmatan lil alamin. Jadi yang salah itu bukan Qur'annya ketika bilang ini ladang, tapi memaknainya, karena Quran tidak pernah bilang terserah seenaknya kamu, sekalipun melanggar, sekalipun kekerasan, nggak ada kata-kata begitu dalam Al-Quran. Nah ini adanya kan dalam kultum sehari-hari kita. Nah kita ingin memberesi kultum-kultum kita, karena kadang ayatnya sepenggal, tapi kita membacanya, menjelaskannya sampai 7 menit, sampai 2 jam. Nah itulah kira-kira tugas kita ya. Jadi kembali, mubadalah itu adalah pemaknaan ketika kita yakin dengan sebuah kalimat sebagai bagian dari sumber pengetahuan dan perilaku kita, seperti ayat Al-Quran, hadis, atau mungkin yang lain, tapi kita mau memakainya, gitu, memakainya. Maka pastikan pemaknaan kita adalah dalam semangat visi Islam yang rahmatan lil alamin. Ini rahmatan lil alamin ini ayatnya banyak sekali, kata-kata rahmah dalam Al-Quran lebih dari 300 gitu. Karena itu dia menjadi visi besar Islam. Jadi lil alamin berkali-kali saya sering sampaikan juga artinya adalah masiwallah, alam itu. Masiwallah artinya ya semua selain Allah itu alam, termasuk diri kita ini. Diri kita alam, orang lain juga alam, karena itu rahmatan lil alamin adalah menjadi rahmah dan anugerah bagi diri dan orang lain. Jadi kita menjadi aktor yang aktif sekaligus menjadi penerima manfaat dari kerahmatan ini. Baik sebagai diri maupun sebagai orang lain dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan, ya laki dan perempuan menjadi subjek yang setara untuk menerima dan melakukan kerahmatan ini. Begitupun akhlakul karimah. Jika akhlakul karimah artinya adalah semua relasi yang manusiawi, yang mendatangkan kebaikan. Karena definisi akhlakul karimah misalnya menurut Abdullah bin Mubarak itu kan tolakul wajhi, badlul ma'rufi, dan kaful adha. 3 hal saja ukuran seseorang itu berakhlak atau tidak. Yang pertama adalah dia berseri-seri, tampilannya itu menyenangkan orang lain. Tolakul wajhi. Yang ketiga, badlul ma'rufi, memberikan kebaikan. Yang ketiga adalah kaful adha, menghentikan dari melakukan keburukan. Untuk siapakah itu? Nah ini mubadalah akan mengatakan. Mulai dari masolihul fardi. Nah kadang kita seringkali mengartikan rahmah, mengartikan akhlak itu hanya untuk orang lain dan lupa untuk dirinya. Padahal seseorang kalau tidak berakhlak pada dirinya akan sulit berakhlak kepada orang lain. Kalau tidak bisa membahagiakan dirinya akan sulit membahagiakan orang lain. Jadi mubadalah akan menekankan ibda binafsika, kalau kata Nabi. Segala kebaikan itu mulai dari dirimu.
Dirimu tuh berhak untuk bahagia, untuk baik, untuk dapat kesempatan, untuk difasilitasi dan lain sebagainya. Tapi tentu tidak berhenti di situ karena akan egois. Kita juga harus memikirkan orang lain. Jadi rahmah dan akhlakul karimah itu ruangnya pertama paling tidak masolihul fardi, kemaslahatan dalam diri, untuk diri itu tetap penting. Kita menjadi aktor untuk diri kita dan menjadi penerima manfaat untuk diri kita. Karena itu mengapa dalam Islam itu tidur ibadah, istirahat ibadah gitu loh. Makan ibadah, itu kan tujuannya adalah agar kemaslahatan diri juga diperhatikan. Karena tanpa kemaslahatan diri, kita tidak bisa melakukan kemaslahatan kepada orang lain gitu loh. Ibda binafsika summa biman ta'ul. Atau bahasa hadis lain itu kan inna li nafsika haqqon wa inna li badanika haqqon gitu. Jadi badan kita, tubuh kita, jiwa kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, ini punya hak. Apalagi kalau sadar bahwa dalam tubuh kita ini juga ada semesta. Tubuh kita ini kelihatannya cuma satu fakih ini, tapi di dalamnya itu banyak sekali bakteri, banyak sekali organisme, kehidupan-kehidupan yang dialah yang bekerja untuk kita. Kita nggak sadar bahwa makanan yang kita masukkan itu akan diolah, dikelola oleh bakteri yang ada di perut kita itu. Nah, karena itu kita harus perhatikan apa yang kita makan gitu. Begitupun apa yang kita tidur, apa yang kita lakukan. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita ada kehidupan. Ada semesta. Jadi semesta itu alamin itu mulai dari diri kita. Jadi mubadalah itu mengingatkan karena seringkali istilah berakhlak itu seringkali yang dipikirkan hanya orang lain. Padahal kita harus mulai juga dari diri kita. Tapi juga tidak boleh berhenti ya. Kadang-kadang orang itu ceramahnya terkait dengan orang lain, tapi perilakunya hanya mementingkan diri sendiri. Nah itu kan beda antara omongan dengan kelakuan. Jadi karena itu kelakuan juga nanti tidak boleh hanya diri sendiri. Kenapa? Karena kemaslahatan itu harus muta'addiyah, harus menular kepada yang lain. Jadi masolihul fardi, lalu kemudian pada konteks kehidupan kita, karena semua kita adalah berangkat dari keluarga, tidak ada satupun orang yang lahir sendirian tanpa keluarga, tanpa ayah dan ibu. Nah, karena itu masolihul usroh menjadi niscaya. Jadi menjadi rahmah, menjadi akhlakul karimah itu juga ruang pertama sebagai sebuah sistem sosial. Itu pertama adalah keluarga. Gitu. Kita harus menjadi aktor yang aktif sekaligus menjadi penerima manfaat pada saat yang sama. Jadi melakukan kekerasan itu nggak boleh kepada diri, nggak boleh kepada orang lain. Kita menjadi korban kekerasan itu juga tidak boleh. Membuat orang lain jadi korban kekerasan juga sama tidak bolehnya. Itu sebaliknya kita harus berbuat semaksimal mungkin membahagiakan diri dan seluruh anggota keluarga. Lalu ruang berikutnya adalah ini tetap satu nafas ya. Kita tidak boleh melakukan kebaikan untuk diri dengan melakukan kekerasan kepada orang lain. Baik orang lain itu di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Kenapa lalu kita diharamkan misalnya untuk berbisnis atau untuk bekerja yang membahayakan orang lain? Ya karena kita dituntut untuk menjadi pribadi yang rahmah dan akhlakul karimah di semua ranah sekaligus, keluarga maupun masolihul ammah yang sosial ya. Jadi masolihul fardi, masolihul usrah, dan masolihul ammah. Ammah itu ya mulai dari luar keluarga gitu, tetangga kita, masyarakat kita, lalu dunia bahkan, dan semesta. Semesta yang lebih luas tentu saja ya. Nah dalam semangat inilah kita bersama-sama seharusnya memaknai semua kalimat, kata, pernyataan, ibarat, apalagi simbol yang mau kita pakai dalam hidup kita. Kalau nggak dipakai ya terserah, itu kan terserah maknanya. Tapi begitu mau kita pakai dalam hidup kita, dalam relasi pasutri misalnya, maka harus dipastikan maknanya sesuai dengan semangat ini. Jika tidak, maka kita tidak mengamalkan visi misi Islam ini.
kita juga tidak mengamalkan anjuran Al-Quran untuk fayattabi'una ahsana. Nah, mubadalah itu semangatnya demikian. Nah, karena itu misalnya kita dengar istilah ladang ya, misalnya. Mari kita lihat ayat Al-Qur'annya. Jadi ayat Al-Qur'annya sesungguhnya simpel sekali kalau kita mau. Tapi kan yang panjang itu penjelasannya. Bahkan kalau kita kembali kepada terjemahan Kemenak, ini saya ambil dari Kemenak. Itu kan banyak dalam kurung ada bintang. Nah, bintang sama dalam kurung dari mana? Ya dari penjelasan gitu loh. Kenapa? Karena awalnya memang simpel ayatnya itu. Nisa'ukum harslakum. Istri-istri kalian. Istri-istri kalian itu berarti bukan untuk satu orang ya. Jadi setiap masing-masing punya istri. Karena itu Kemenak mengartikannya cuma satu. Istrimu karena munya satu. Jadi bukan istri-istrimu. Tapi kalau awalnya ya istri-istri kalian semua. Wahai laki-laki, berarti setiap laki-laki ya satu istri pada konteks ini ya. Istrimu adalah ladang bagimu. Lalu dikasih penjelasan apakah ladang itu. Istri diumpamakan sebagai ladang, yaitu tempat menanam benih. Maka tanamlah benih itu sesuai waktu yang disukai. Nah, kata-kata tempat menanam benih itu penjelasan Kemenak. Kata-kata sesuai waktu yang disukai, penjelasan Kemenak. Karena Qur'annya hanya bilang harsun lakum. Nah, itu artinya kita punya ruang yang sama dengan Kemenak untuk memberi penjelasan. Kenapa Kemenak memberi penjelasan begini? Ya karena tidak ingin nanti diartikan, ya terserah kamu lah, itu kan ladang-ladang kamu sendiri gitu. Nggak boleh. Makanya, maka datangilah ladangmu itu dalam kurung. Nah, dalam kurung ini dari Kemenak juga. Bercampurlah dengan wajar dan benar. Kenapa ada kata-kata dengan wajar dan benar? Ya karena kita ingin ayat ini jangan diselewengkan gitu loh. Untuk perbuatan yang tidak benar dan tidak wajar. Sekalipun ada kata-kata anna syi'tum. Kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Jadi ayatnya bilang faktu datangilah harsakum ladangmu itu. Berarti istrimu itu. Anna syi'tum, kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Nah, sekalipun ada kata-kata anna syi'tum, ya kita harus kembali kepada kerangka ayat yang lain yang mengatakan kita harus sesuai dengan hukum, kita harus sesuai dengan sama kayak hadis yang mengatakan idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Di Arba'in Nawawi itu ada. Kalau kamu tidak malu, ya silahkan lakukan apapun semau kamu gitu. Apakah berarti kita bebas sebebas-bebasnya kalau kita tidak malu? Justru dia lagi ngomong, kamu malu enggak sih dalam hidup gitu loh. Nah ini kerangka berpikir itu jangan hanya ngelihat ya Qur'annya kan sesuka kamu gitu loh. Kalau gitu hadis juga bilang sesuka kamu untuk berbuat apapun di hidup ini kalau kita tidak malu. Nah karena itu sesuka kamu itu apa maksudnya? Sesuka kamu itu ya ruangnya adalah ruang selama dalam kebenaran dan kewajaran gitu loh. Sesuka kamu terus tetap ada ruangnya, ada ikatannya. Nah, kenapa ya? Karena ada ayat lain yang mengatakan tidak boleh melampaui batas, tidak boleh mubazir, tidak boleh melanggar orang lain, tidak boleh menyakiti, tidak boleh dan lain-lain. Jadi sesuka kamu itu batasnya adalah ya kebaikan dan kebahagiaan orang lain juga gitu dalam konteks ini. Pasangan. Waqaddimu li anfusikum dan utamakanlah hal yang terbaik untuk dirimu. Nah, kalau konteksnya pemaknaan Kemenak ini berarti munya cuma suami karena istrimu itu suami, bagimu itu suami, yang mendatangi itu suami, istri semua jadi objek di sini. Dan lakukanlah yang terbaik untukmu ya suami lagi. Bertakwalah kepada Allah, yang bertakwa ya suami lagi. Istri dalam konteks ini tidak perlu bertakwa. Ya dengan ayat lain nanti bertakwanya. Ketahuilah kamu, kelak kamunya kan berarti suami lagi, karena sejak awal semua suami akan menghadap kepadanya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, tentu saja makna ini benar, tapi masih pada satu sisi gitu loh. Kenapa? Karena sisi lain dalam hal ini istri belum diajak menjadi subjek rahmah tadi, subjek akhlakul karimah.
subjek masolihul fardi, masolihul usroh, dan masolihul ammah. Jadi makna ini belum mubadalah atau baru separuh mubadalah. Karena belum mengajak perempuan sebagai subjek. Padahal Quran sejak awal mengatakan Iqra. Iqra juga untuk laki-laki, tapi kemudian perempuan diajak menjadi subjek sehingga juga perempuan diminta untuk Iqra. Walaupun bahasa awalnya Iqra untuk laki-laki. Nah, mubadalah mengajak kita semua untuk mencoba membayangkan, memaknai bahwa bagaimana agar ayat ini juga memandang perempuan sebagai subjek dalam memandang pasangannya atau suaminya. Sehingga nisa'ukum artinya, tafsirnya, bukan makna literalnya tapi tafsirnya. Tafsir itu kan sebagaimana kias, dia akan mengembang. Atau istihsan. Ini sama kayak dalam kurung ini kan mengembang. Dalam kurung ini perkembangan dari makna literal. Nah, makanya perkembangannya kalau menurut mubadalah harus sampai kepada perempuan sebagai subjek rahmah, akhlakul karimah, masolihul fardi, masolihul usroh, dan masolih al-ammah. Nah, sehingga kum di sini harus kalian, wahai suami dan istri. Nah, nisa hukumnya secara mubadalah tidak boleh berhenti hanya istrimu, tapi juga suamimu. Nah, begitu memaknainya. Sehingga kalau dalam tafsir mubadalah itu begini tafsirnya atau maknanya. Pasanganmu itu tentu literalnya tetap istrimu literalnya, tapi saya bilang makna mubadalahnya. Pasanganmu itu, istri maupun suami, adalah ladang bagimu. Apa arti ladang itu? Ya, ladangnya adalah, ini saya sampaikan dengan semangat rahmat tadi. Pasangan diumpamakan sebagai ladang, itu untuk menanam kebaikan, untuk menyemai kebaikan, untuk menumbuhkan dan memanen segala kebaikan serta kebahagiaan hidup. Ladang itu kan untuk menanam dan memanen gitu. Apa yang ditanam? Semua orang pengen menanam kebaikan. Semua orang itu, semangat Islam juga demikian. Nah, karena itu pandanglah pasanganmu itu sebagai ladang yang kamu bisa menanam dan memanen kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Ya untuk dirimu dan keluarga dalam rumah tangga maupun untuk kehidupan yang lebih luas lagi gitu. Jadi pasanganmu itu ladang bagimu yang bisa kamu tanam, kamu mulai, kamu panen untuk kebaikan dalam hidupmu itu. Karena itu ya datangilah ladangmu. Jangan mendatangi ladang orang lain. Kira-kira begitu. Yang terkait dengan misalnya konteksnya nanti asbabun nuzulnya kan terkait dengan relasi seksual. Nah, datangilah istrimu, datangilah suamimu kalau kamu pengen berelasi secara seksual, bukan suami atau istri orang lain. Karena itulah ladangmu, itu yang kamu miliki. Silahkan nikmati di situ, kira-kira begitu. Kapan dan bagaimana yang kamu mau? Ya agar kamu senang, maka terserah kamu kapan dan bagaimanapun caranya. Tapi kamu di sini karena kum itu jamak, maka artinya bukan hanya satu sisi tapi dua sisi. Sehingga kamu di sini artinya ya kamu dan pasanganmu gitu. Jadi kapan dan bagaimananya silahkan dibicarakan oleh pasanganmu, dinegosiasikan. Kalau salah satunya nggak siap ya dikondisikan, difasilitasi, dirayu, dan lain-lain. Itu silahkan cara kamu. Kalau nggak mampu ya belajar bagaimana cara mengelola psikologi berpasangan. Jadi kamu punya ladang untuk menanam kebaikan itu, jangan mikir ladang orang lain gitu loh. Pikir ladangmu sendiri, rawatlah, jagalah dan seterusnya. Utamakanlah melalui ladang kamu itu hal yang terbaik untuk dirimu dan pasanganmu. Jadi waqaddimu li anfusikum, agar kamu mendapatkan kebaikan itu juga kepada pasangan, diri dan pasangan. Waqaddimu, karena kan jamak di sini ya. Kalaupun tidak jamak, ya artinya bagaimana perempuan juga menjadi subjek, apalagi di sini jamak. Jamak itu semua dalam pasangan itu diminta untuk memperoleh kebaikan. Jadi memperoleh kebaikan itu bukan salah.
memperoleh kenikmatan itu bukan salah, karena Qur'annya bilang waqaddimu li anfusikum, rasakanlah kebaikan itu, ambillah kebaikan itu, dahulukanlah keinginanmu itu. Kalian berdua pengen apa? Ya lakukan, jangan mikirin umat terus gitu loh. Jangan mikirin mahasiswa terus, jangan mikirin orang lain, kamu juga berhak. Kalian berdua berhak untuk menikmati hidup, untuk piknik, untuk me time atau our time gitu loh. Jangan semua waktu itu untuk umat semua, untuk anak semua, atau untuk cari waktunya. Kenapa ya? Karena kita manusia. Manusia itu tidak bisa punya energi, atau tidak bisa memberikan energi kepada orang lain kalau kita yang tidak punya energi. Jadi waqaddimu li anfusikum, itu ada ayatnya. Maksudnya ya, dahulukan juga keinginanmu, harapanmu, kebutuhanmu, penuhi kebutuhan. Kasih sayang dirimu itu dapat apa tidak, pastikan itu didapatkan. Tapi tentu saja tidak egois sehingga hanya mikirin diri sendiri. Kenapa? Karena selanjutnya bilang wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Siapa yang harus bertakwa? Ya suami dan istri. Karena harus bertakwa, maka jangan hanya memikirkan kesenangan, kebutuhan, kebahagiaan diri. Ingat juga ada kebutuhan dan orang lain. Ada kebahagiaan orang lain. Kita hidup ini terbatas. Dibatasi oleh apa? Ya oleh ajaran-ajaran Allah. Oleh hukum-hukum Allah. Apa itu hukum-hukum Allah itu? Ya muaranya tadi, rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Melalui ibadah kita, melalui sholat kita, dan lain sebagainya. Wa'lamu annakum mulaku. Nah, kalau pakai tafsir Kemenag, yang diminta untuk bertakwa dan sadar akan menemui Allah cuma suami. Tapi kalau dalam tafsir Mubadalah, ya suami istri dong yang harus bertakwa. Masa suami saja? Yang harus sadar dia akan bertemu Allah juga suami istri. Maka maknanya bertakwalah kamu dan pasanganmu. Bertakwalah kalian wahai suami istri, karena kalian semua akan menghadap Allah. Wabasyiril mu'minina dan berilah kabar gembira kepada semua orang beriman. Kira-kira begitu pemaknaan Mubadalah itu. Begitupun kalau kita misalnya kembali ke hadis, ini hadisnya banyak. Salah satunya adalah penjelasan bahwa ayat ini muncul karena orang Yahudi itu tidak mau berhubungan intim dari belakang atau doggy style lah kira-kira, tapi tetap yang terjadi adalah hubungan tetap melalui ke vagina. Itu nggak boleh katanya. Maka turunlah ayat, ya itu kan ladang, terserah aja mau dari belakang dari depan selama itu ke ladang. Ladang itu artinya vagina itu. Misalnya. Begitupun kalau dalam hadis yang kedua itu disebutkan justru orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah yang biasa mungkin dengan doggy style itu. Sementara orang Ansornya nggak mau, karena belajar dari orang Yahudi, banyak orang Yahudi di situ, itu nggak boleh gitu loh. Lalu bertanya kepada Nabi, ya boleh saja turun ayat ini, an-nasyi'tum. Jadi an-nasyi'tum itu hanya bicara tentang boleh cara seperti apa selama tetap koitusnya itu di vagina gitu, bukan di anal seks. Nah, sebatas itu. Kalau kita mau membatasi diri pada asbabun nuzul, cuma itu, nggak bisa seenaknya terserah suami dengan cara apapun, walaupun istri nggak suka, nggak mau, jangan panjang-panjang gitu loh. Kalau betul kita mau sesuai asbabun nuzul, ya kita harus berhenti hanya mengatakan bahwa hubungan intim itu halal dengan cara apapun selama tetap yang masuknya melalui vagina. Sudah, titik. Gitu loh, jangan ditambah-tambahi, istri harus mau kapanpun, dimanapun, terserah suami dengan cara apapun gitu loh. Nggak boleh menolak, nggak ada kata-kata di sini, nggak ada gitu loh. Gitu kira-kira. Nah, apalagi kalau kita menggunakan hadis berikutnya terkait dengan ladang juga misalnya, yang mengatakan apa yang bisa boleh kita lakukan, kata Nabi kata sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, nisa'una mana'ti minhunna wa manadhar. Istri-istri kami semua ini, apa yang harus kami lakukan kepadanya? Lalu kata Nabi, i'ti harsaka, ya datangi istrimu an-nasyita sesuai dengan yang kamu suka gitu loh.
wa at'imha, dan beri makan idza ta'imta, ketika Anda makan. Jadi Anda makannya bareng sama dia, menunya sama seperti dia, artinya kamu makan dia makan, jangan sampai kamu makan dia tidak, gitu loh. Waqsuha idza tasait, dan kamu kalau berpakaian juga dia harus berpakaian. Jadi ini yang ringan sama dijinjing itu, at'imha idza ta'imta. Kalau kamu bisa makan, dia harus dipastikan bisa makan. Kalau kamu bisa berpakaian, dia harus dipastikan bisa berpakaian. Karena dulu laki-laki ini makan sendirian aja sama temannya. Kalau punya sesuatu, dia makannya ke nadi itu apa ya? Klub kalau sekarang. Atau kalau sekarang ya pub itu. Jadi kalau punya uang, perginya sama teman-temannya. Nah, Nabi mengingatkan istrimu dong, gitu loh. Idza ta'imta at'imha, kalau kamu bisa makan, istrimu ajak. Kalau kamu bisa berpakaian, istrimu. Nah, ini kan justru Nabi ketika bilang ladang itu ingatkan istrimu itu. Jaga, rawat, beri makan, kalau kamu sudah bisa bisa makan gitu. Wala tuqabbihil wajha, dan jangan hina-hina wajah atau muka atau istrimu, jangan menghina istrimu, karena istrimu itu ladangmu gitu loh. Ini ladangmu kok dihina-hina. Wala tadrib, dan jangan memukul. Nabi tegas mengatakan jangan memukul, itu ladangmu sendiri kok memukul. Gitu kira-kira. Begitupun hadis berikutnya mirip juga, bahkan diberi wala tadrib juga, wala tahjar, wala tuqabbih, jangan tinggalkan dan lain sebagainya. Bahkan diberi penutup, kaifa waqad afdha ba'dukum ila ba'din. Kamu katanya sudah komitmen, kamu katanya sudah mau bersama, kok masih mudah menghina, mudah meninggalkan dia, mudah memukul gitu. Kaifa waqad afdha ba'dukum ila ba'din illa bima halla 'alaiha. Kita hanya boleh untuk melakukan sesuatu yang dihalalkan. Apa yang dihalalkan? Ya rahmah sama akhlakul karimah itu, gitu loh. Nah, gitu teman-teman sekalian ya. Sekali lagi bahwa mubadalah itu adalah bagaimana kita ketika memaknai sesuatu yang menjadi sumber kehidupan kita, sumber ilmu pengetahuan dan gerakan kita, maknanya itu menggerakkan kita untuk menjadi pribadi yang rahmah, baik kepada diri maupun orang lain. Pribadi yang akhlakul karimah, baik kepada diri maupun orang lain. Menjadi anugerah dalam skala masolihul fardi, masolihul usrah, dan masolih al-ammah. Sehingga secara mubadalah itu, kalau mau dirumuskan tentang ladang itu adalah seseorang yang memiliki pasangan menikah, istri maupun suami, adalah ibarat telah memiliki ladang. Rawatlah, jagalah, dan peliharalah. Karena disitulah ia sesungguhnya bisa menanam dan menuai banyak sekali kebaikan dan kebahagiaan hidupnya. Saya kira itu Mbak Sofi, monggo yang lain bisa sharing, atau juga bisa mengingat ya, ungkapan apa, istilah apa, ibarat apa, lalu mari bersama-sama coba memaknainya dengan perspektif dan metode mubadalah. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Yai Fakih. Semoga dapat mencerahkan kita semuanya sehingga tidak ada korban lagi, dan semoga kita juga tidak menjadi korban dari penafsiran yang salah. Untuk para jamaah Zoomiyah, jika ada pertanyaan ataupun kegundahan yang diterima selama ini dalam penafsiran ayat Al-Quran, bisa ditanyakan kepada ahlinya sehingga kita mampu memiliki perspektif baru untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, sehingga mampu menjadi pribadi yang bahagia. Karena kunci seperti yang disampaikan Bapak Yai Fakih, untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat, orang yang bahagia itu harus dimulai dari pribadi kita, harus bahagia terlebih dahulu sehingga mampu memberikan kebahagiaan orang lain.